Kamerun, negara yang kerap memberikan kejutan dalam melahirkan talenta-talenta sepak bolanya, dari Roger Milla, Francois Omanbiik, Patrick Boma, hingga Samuel Eto'o. Tak heran, di Piala Dunia 1990, Kamerun berhasil mengejutkan publik sepak bola dengan berhasil mempermalukan Argentina pada pertandingan perdana, dan sejak saat itu pula, Kamerun menjadi tim pertama dari benua Afrika yang meloloskan diri dari fase grup. Berikut Skor Iden akan mencoba merangkum salah satu talenta terbaik Kamerun yang kehadirannya selalu menyita perhatian para pecinta sepak bola. Bukan hanya penampilannya yang gemilang, pemain ini terkadang menjadi musibah untuk klubnya sendiri. Ya, dia adalah Andre Onana. Skor Iden mencoba merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Lahir di Kongo, Kamerun pada tanggal 2 April 1996, Onana merupakan putra dari Adel dan Francois. Kedamaian dan kebahagiaan tidak selalu berarti kekayaan. Onana kecil bersama 4 saudaranya dibesarkan dengan segala keterbatasan. Mereka tidak memiliki listrik. Bahkan Onana kecil dan saudaranya harus mandi di pinggiran sungai terdekat, yang memungkinkan si otongnya luat lain kemana-mana. Meskipun demikian, orang tua Andre Onana adalah individu pekerja keras yang tidak mampu mencapai kelas menengah. Sebagai orang tua pekerja keras, Adel dan Francois berharap agar Onana fokus pada bidang akademis. Namun dia lebih tertarik bermain sepak bola, khususnya penjaga gawang, posisi bermain yang diadaptasi sejak usia dini. Menjelang usianya yang ke-11 tahun, Onana sedang bermain di lapangan pasir ketika seorang pencari bakat dari Akademi Samuel Eto'o menemukannya. Dan disinilah awal perjalanan Onana dimulai. Bakat yang tersemat di usianya yang masih sangat muda membuat pencari bakat yakin bahwa Onana adalah pemain yang memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, Onana kemudian masuk ke dalam Akademi Samuel Eto'o. Onana mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Tekad kuat dan disiplinnya ia tunjukkan dengan harapan mampu menjadi yang terbaik serta mengangkat derajat keluarganya melalui sepak bola. Hari demi hari, musim demi musim silih berganti. Disiplin dan kerja kerasnya lambat laun membuahkan hasil. Onana semakin mencuri perhatian dengan aksi-aksi memukaunya. Ia kemudian mendapatkan tawaran yang sangat bagus untuk melanjutkan karir terbaiknya di dunia sepak bola. Melalui perantara Samuel Eto'o Foundation, Barcelona menunjukkan ketertarikannya untuk mendapatkan talenta benua Afrika itu. Tepat pada tahun 2010, Onana kemudian masuk ke dalam Akademi La Masia. Saat tiba di La Masia, Onana baru berusia 13 tahun. Keterbatasan ekonomi membuat keluarganya tidak bisa menemani Onana pergi ke Barcelona. Tidak mudah meninggalkan segalanya di usia itu. Dikala bocah perindapan seusianya sibuk mengikuti ajang pencarian bakat TikTok, Onana kecil berjuang keras untuk mewujudkan ambisi terbesarnya. Bahasa menjadi satu di antara faktor yang membuatnya sulit untuk beradaptasi. Namun meski demikian, dia bahagia bermain sepak bola di tanah Eropa dan berusaha memberikan yang terbaik untuk sepak bola. Masuk ke dalam Akademi La Masia, Onana semakin berkembang. Perkembangannya bersama Akademi Muda Barcelona tidak hanya menarik perhatian di dalam klub. Salah satu rival yang dihadapinya di Junior Champions, Ajax Amsterdam, melihat Onana sebagai kiper dengan masa depan yang cerah. Manajemen Ajax sangat yakin dengan perekrutan mereka. Ajax kemudian melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk merekrutnya. Tepat pada Januari 2015, perjalanan Onana berlanjut bersama Ajax. Bermain untuk Ajax di awal kedatangannya, Onana mulai berkompetisi di Young Ajax. Satu musim bermain untuk tim kedua, Onana kemudian berhasil masuk ke dalam skuad utama senior pada tahun 2016. Setelah kepindahan Jesper Cillesen ke Barcelona, ditambah dengan penampilan luar biasanya, Onana berhasil mengambil alih posisi kiper utama di bawah komando Peter Bosz, pelatih yang paling memiliki peran penting dalam karirnya. Penampilan apiknya di level klub kemudian membuat Onana mendapat panggilan untuk membela skuad utama timnas Kamerun. Tepat pada 6 September 2016, Onana berhasil melakukan debut pertamanya bersama timnas Kamerun dalam pertandingan persahabatan melawan Gabon. Ia bermain penuh dan berhasil merayakannya dengan kemenangan. Beberapa bulan kemudian, dia menerima panggilan untuk berkompetisi di Piala Konfederasi di Rusia.
Musim 2016-2017, Onana tampil secara reguler. Ia memainkan 46 pertandingan resmi Eredivisie dan Europa League. Di Eredivisie, Ajax memperebutkan gelar hingga pertandingan terakhir dan Onana menjadi penjaga gawang dengan statistik yang paling sedikit kebobolan. Ia hanya kebobolan 20 gol dalam 32 pertandingan dengan melakukan 15 clean sheet. Perannya di bawah mister gawang sangat diperhitungkan. Penampilan apiknya membuat Onana menjadi pilihan utama dalam tim. Perlahan namun pasti, nama Onana di Ajax semakin dikenal. Bahkan majalah bergengsi El Football menobatkannya sebagai pemain terbaik ketiga Eredivisie tahun 2017. Andre Onana hanya kalah saing oleh Nicolai Jorgensen dari Feyenoord dan Hirving Lozano dari PSV yang merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Ajax tahu betul bahwa Andre Onana adalah salah satu pemain penting dalam skuad utamanya. Oleh karena itu, pada Maret 2019, ia memperpanjang kontraknya hingga Juni 2022. Kualitasnya sangat diapresiasi oleh Direktur Olahraga Mark Overmars. Tidak hanya itu, CEO Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Onana. Bahkan salah satu kiper terbaik itu banyak memberikan nasihat untuk perkembangan karirnya bersama Ajax. Andre Onana merupakan salah satu kiper dengan proyeksi lebih banyak di dunia sepak bola. Dia adalah penjaga gawang yang tenang, namun pasti dengan refleks yang hebat dan pertahanan bola yang sempurna dengan kakinya. Dia memiliki potensi yang luar biasa. 7 musim berseragam Ajax, Onana terlibat dalam 214 laga, berhasil meraih 4 trofi Eredivisie, 2 trofi KNVB, 1 trofi Johan Cruyff, runner-up Europa League, dan menorehkan 83 clean sheet. Namun kebersamaannya bersama Ajax harus berakhir setelah pada jendela transfer musim 2022-2023, Onana memutuskan untuk bergabung dengan klub raksasa Italia, Inter Milan, dengan status bebas transfer. Di bawah asuhan kepelatihan Simone Inzaghi, Onana diplot untuk mengantisipasi kepergian Samir Handanovic yang kala itu kontraknya akan habis di musim 2022-2023. Di musim perdananya bersama Inter Milan, Onana dipercaya Simone Inzaghi untuk menjaga keperawanan gawang Il Nerazzurri dalam ajang kompetisi Liga Champions. Kala itu, Inter Milan harus menjamu klub raksasa Bayern Munchen. Namun sayang, penampilannya tidak semulus Pak Haji So Blackpink. Gol dari Leroy Sané pada menit 25 dan gol bunuh diri dari Danilo De Ambrosio mampu mempermalukan Il Nerazzurri di hadapan publik San Siro dengan skor akhir 2-0. Meskipun tampil cukup impresif, Onana tidak mampu menyelamatkan Il Nerazzurri dari kekalahan. 1 musim berseragam Inter Milan, Onana tampil dalam 42 laga dengan catatan 36 kebobolan dan 19 clean sheet. Bersama Inter Milan, Onana berhasil meraih 1 trofi Coppa Italia, 1 trofi Supercoppa, dan runner-up Champions League. Kala itu, Il Nerazzurri harus mengakui keunggulan Manchester City pada laga final di Atatürk Olympic Stadium. Pada jeda transfer musim panas 2023, tawaran kemudian datang dari klub raksasa Liga Primer Inggris, Manchester United. MU yang kala itu gagal menemui kesepakatan dengan kiper utama mereka, David De Gea, untuk memperpanjang kontraknya, menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasa kiper berusia 27 tahun itu. MU kemudian melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya ke public Old Trafford dengan mahar 52,5 juta euro atau setara 875 miliar rupiah dengan durasi kontrak 5 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Tidak hanya itu, Onana mendapatkan gaji 100.000 pound per pekan atau setara 1,9 miliar rupiah. Masya Allah, sungguh teramat uang yang sangat banyak. Bahkan dengan uang sebanyak itu, niscaya Onana bisa belanja online tanpa menggunakan agunan Shopee Paylater. Bermain untuk Manchester United dengan harapan mampu menampilkan permainan terbaiknya di bawah mister gawang, Onana justru menjadi tembok bolong yang sangat mudah untuk dibobol. Onana mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Inkonsistensi MU dalam menjalani laga membuat Onana lebih sering membuat Erik ten Hag tepok jidat. Selain pertahanan lini belakang MU yang kurang solid, blunder tidak penting beberapa kali kerap Onana lakukan yang berakibat sangat fatal. Sejak video ini dibuat, Onana terlibat dalam 28 pertandingan di semua ajang kompetisi dan sudah mengalami
46 kali kebobolan. Penampilannya pun kerap mendapatkan kritikan tajam dan cemoohan dari para fans Manchester United. Fans yang kala itu sangat yakin akan mengalami tsunami trofi, justru kini mengalami tsunami air mata. Akankah Andre Onana kembali menemukan permainan terbaiknya bersama Manchester United? Let's see. Dari Onana kita dapat belajar bahwa tetaplah lakukan yang terbaik hingga kritik tajam dan cemoohan berubah menjadi kasus pemukulan.